warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nurbatin. Saat ini saya bertugas di SMK Negeri 1 Tulin Onsoy, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Hari ini Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik, melaksanakan bimbingan klasikal dengan topik manajemen waktu, menggunakan model pembelajaran problem based learning, menggunakan metode diskusi dan dilaksanakan secara tatap muka. Berikut adalah identitas diri saya. Nomor peserta 201699577541, nomor induk mahasiswa 2207163023. Atas nama Suci Nurbatin, Prodi Bimbingan Konseling LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Sebelumnya, perkenankan saya untuk menayangkan video profil sekolah saya kepada Bapak Ibu dosen penguji. Selamat menyaksikan. SMK Negeri 1 Tulin Onsoy terletak di Jalan Poros Trans Kalimantan, Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoy, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Berdiri sejak tahun 2010, saat ini SMK Negeri 1 Tulin Onsoy memiliki 12 rombel pada jenjang kelas 10, 11, dan 12. Selama 12 tahun ini SMK Negeri 1 Tulin Onsoy terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Saat ini sedang berjalan proses pembangunan ruang praktik siswa akuntansi. Di SMK Negeri 1 Tulin Onsoy terdapat 3 jurusan, yaitu agribisnis tanaman perkebunan, agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, dan akuntansi keuangan. Demikian sekilas profil dari SMK Negeri 1 Tulin Onsoy, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Semangat ya. Semangat, Bu. Masih pagi. Iya. Walaupun cuaca hari ini mendung, tapi tidak boleh memendungkan hari kita pada pagi hari ini ya. Tidak boleh suram hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin? Oke. Silakan. Jaga acara doa mulai. Selesai. Oke. Gua absen dulu ya. Agatha Maria, Anastasia Hadi, Dea Amanda, Endang Rosada, Francisco. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen waktu. Jadi bagaimana cara kita mengelola waktu dalam melakukan kegiatan sehari-hari supaya ketika kalian mendapatkan deadline tugas atau diminta untuk datang pagi ke sekolah, itu tidak ada lagi yang terlambat. Dan tentunya kalian akan lebih produktif, begitu ya. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, agar kalian dapat menemukan cara efektif dalam memanage waktu.
nanti akan ditempel di media yang sudah disiapkan. Kemudian yang ketiga, agar kalian dapat merancang jadwal sehari-hari dan mengaplikasikannya ke dalam kegiatan sehari-hari. Apa sudah siap? Siap. Sudah siap dimulai? Tapi mau icebreaker dulu sedikit boleh? Jadi kita akan menari-nari sedikit. Jadi begini ya, perhatikan. Ketika ibu bilang Mariani, itu begini. Mariani menari, Mariani menari atas menara, Mariani menari. Jadi Mariani itu begini gerakannya, menari itu begini, di atas menara itu begini, ya. Nah, tapi sebelum kita lakukan itu kita cari dulu pasangannya Mariani. Siapa? Mariono. Jadi kalau Mariono menari di atas menara, Mariono menari. Saya silakan berdiri ya. Mariani menari di atas menara, Mariani menari. Mariono menari di atas menara, Mariani. Ayo konsentrasi ya, konsentrasi untuk konsentrasi. Mariani menari di atas menara, Mariani menari, Mariono menari di atas menara, Mariono menari di atas menara, Mariono menari, Mariani menari di atas menara. Bisa? Nah, sekarang ibu cepat menyanyinya. Ya, konsentrasi ya. Ibu tidak ikut ya. Mariono menari di atas menara, Mariani menari di atas menara, Mariono di atas menara menari, di atas menara, Mariani menari di atas menara. Oke, tepuk tangan ya. Ini udah tahu apa kan? Apa? Kira-kira semua orang itu punya waktu dalam sehari berapa orang? Apakah akan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya? Ya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kalian sudah menyia-nyiakan waktu, apakah bisa diputar kembali? Apakah bisa diperbaiki? Bisa. Bagaimana cara mengatur waktu ke depan yang akan kita lalui dengan baik? Hari ini kita akan membahas. Terima kasih jawabnya. Jadi setelah ini ibu akan menayangkan video. Silakan kalian saksikan di layar. Nanti tugas kalian adalah mengamati video tersebut dengan baik. Setelah itu ibu akan bagi tugas, bagi kelompok dulu menjadi beberapa kelompok, lalu ibu akan bagikan LKPD yang akan kalian isi berdasarkan video yang kalian
tonton. Gitu ya? Oke. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Amir, bangun. Iya Pak, Mana lembar jawabanmu? Waktu sudah selesai. tapi punya saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu.
menyaksikan video yang ibu tayangkan. Setelah ini ibu akan membagi kelompok. Kalian satu kelas berapa orang? 28. Berarti kalau dibagi 4 kelompok bisa ya? Oke, kalau begitu pembagian kelompoknya bagaimana? Berhitung saja atau pilih sendiri? Ini kan kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Jadi ini LKPD kelompok berdasarkan peserta didik secara berkelompok. Nanti ibu akan bagikan ini dan sticky note. Jadi ini nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Berdasarkan video yang sudah kalian saksikan tadi. Nah, ini sticky note-nya nanti masing-masing siswa ibu akan bagikan. Lalu kalian diminta untuk menuliskan kegiatan sehari-hari. Masing-masing kegiatan itu ditulis 1 lembar 1. Jadi kalau misalnya dalam sehari itu ada 6 atau 7, ya berarti kalian dapat 6 lembar. Nah, nanti LKPD-nya kerjakan secara berkelompok, yang sticky note-nya secara individu masing-masing menuliskan. Nah, setelah ini nanti selesai, LKPD-nya masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan. Lalu kelompok lain kita untuk menanggapi atau memberi pertanyaan. Ya, sudah paham? Lalu sticky note-nya diapain? Sticky note-nya silakan kalian tempel berdasarkan kegiatan yang sudah kalian tulis. Itu dia berada di skala prioritas yang mana? Jadi kegiatan A misalnya kamu anggap penting, gitu kan? Maka ditempel di yang kolom penting. Sekiranya itu mendesak, ditempel di kolom desak dan seterusnya. Sudah paham? Paham. Oke. Gimana? Ada kesulitan? Gampang ya? Oke. Kelompok 3 ini ya? 4. Kelompok 3 mana? Oh, ketuker. Nggak apa-apa. Ada kesulitan? Ada yang mau ditanyain? Apa? Apa itu? Kegiatan apa saja yang seharusnya dilakukan? Tadi di tayangan video itu kan menceritakan tentang siswa yang tidak bisa mengerjakan ujian ya, karena dia tidak bisa memanage waktu, seperti waktunya dihabiskan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung dalam proses pembelajaran, ya kan? Tadi dia main game, apalagi? Menonton. Terus? Nah, jadi seharusnya apa yang dia lakukan supaya dia itu ketika ujian bisa mengerjakan tugas? Paham ya? Oke. Kelompok 2. Gimana? Ada kesulitan? Enggak. Oke. Ada pertanyaan ya? Kelompok 1. Gimana? Ada kesulitan enggak? Tidak ada. Oke, enggak ada pertanyaan juga? Oke. 3 menit lagi ya. Sudah. Itu saja.
Kemudian ya terserah, pokoknya dalam sehari jangan kalian apa saja. Aku yang bisa tahu. Katanya 15 menit. Siapa yang belum? Yang belum? Oh, sampai ini sudah. Kegiatannya yang belum? Ini apa? Sudah. Kegiatannya yang belum? Sudah. Oke. Ini yang presentasi di mana? Kelompok mana duluan? Satu. Siap, kelompok 1? Siap. Oke, silakan maju ke depan. Gimana kalau satu ya? Ya Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu lembar program peserta didik yang akan dibacakan oleh teman kami, Ahmadiyah. Sudah. Oke, silakan kelompok lain bertanya. Lu angkat tangan ya tadi? Ya. Iya. Mau nanya? Ayo, silakan bertanya dong. Coba, silakan angkat tangannya berdiri. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya. Silakan. Yang keempat tadi, bagaimana cara agar dapat manajemen waktu dengan baik? Dan katanya ada begadang, jangan begadang hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak baik. Kalian apa yang maksudnya saya akan hal-hal apa yang kalian begadang itu kayak kenapa? Yang dilakukan dengan begadang? Belajar. Tunggu dulu. Oke, silakan dulu. Jelas pertanyaannya. Kembali ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau tadi disampaikan oleh kelompok 1 bahwa tidak boleh begadang dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Pertanyaannya, kegiatan penting apa yang boleh dilakukan dengan begadang? Itu. Ya, silahkan dijawab kelompok 1. Terima kasih atas pertanyaan. Saya akan menjawab soal tadi. Kegiatan yang penting yang akan dilakukan dengan pada belajar, dengan tugas mungkin atau mungkin persiapan sekolah. Ada yang mau menyanggah? Memberi tanggapan? Oke, tadi siapa yang mau menanggapi? Namamu siapa? Anastasia. Jadi menurut Anastasia tadi belajar itu tidak harus begadang ya? Ya Bu, mengatur waktu dari jam 7 sampai jam 9 cara belajarnya. Oh, jadi dengan mengatur waktu misalnya tadi mengupayakan belajar di waktu jam 7 sampai Jam 9. Tapi ada juga orang yang belajar dengan begadang ya? Ya Bu. Kenapa kira-kira? Sudah terbiasa. Sudah terbiasa dengan begadang? Oh, lebih tenang. Jadi kalau belajar pada malam hari itu suasananya lebih tenang. Jadi bukan dengan sengaja begadang ya,
Tapi mungkin tidur terlebih dahulu karena mengambil momen sepinya. Begitu. Jadi lebih sepi, lebih tenang. Begitu, lebih masuk. Nah, itu termasuk gaya belajar. Ya, gaya belajar. Jadi orang dengan tipe gaya belajar tertentu menggunakan cara belajar yang seperti itu. Nggak lengket ya? Nah, ini kan kalian semua sudah menempelkan kegiatan yang kalian tuliskan di sticky note, lalu kalian tempelkan di tabel skala prioritas. Sekarang kita akan review kembali apa yang sudah kalian tempelkan di tabel tersebut. Siapa? Oke. Sekarang Ibu akan memilih secara acak kegiatan-kegiatan yang sudah kalian tempelkan di atas depan ini. Kemudian Ibu akan menanyakan kenapa yang kalian tulis itu kalian anggap penting, mendesak atau tidak mendesak. Gitu ya. Mana? Yang Ibu kemana, Kak? Yang kemana? Kalian ya? Ada namanya juga. Apa itu, Bu? Belajar. Banyak belajar. Oke. Kalau ya. Belajar. Ini tadi ditempel di mendesak. Sari, ini kan kamu tulis belajar dan kamu tempel di mendesak. Coba kenapa kamu menempel ini di kegiatan mendesak? Alasannya apa? Jadi mendesak itu artinya segera, iya kan? Mendesak itu harus segera, walaupun ada kegiatan lain yang penting, tapi karena ini mendesak berarti harus segera. Begitu. Nah. Oke. Terima kasih, tepuk tangan. Kesimpulannya itu, masing-masing orang itu berhak meletakkan kegiatan tersebut pada skala prioritas mana. Boleh saja meletakkan di misalnya penting atau mendesak atau tidak penting. Jadi bisa saja dengan orang lain atau dengan teman yang lain itu berbeda, karena posisi dan situasinya tentu akan berbeda juga. Tetapi yang Ibu tekankan adalah kalian harus mampu benar-benar memilih mana yang penting, mana yang mendesak, mana yang tidak mendesak atau tidak penting. Jadi jangan sampai sudah sadar bahwa itu kegiatan tidak penting, tetapi diletakkan atau dengan sengaja dilakukan dengan mementingkan kegiatan tersebut. Contohnya apa? Main HP saat libur, saat jam istirahat, jam tidur malam, dengan sengaja main HP, main game sampai pagi. Nah, itu sebenarnya kan kalian sadar bahwa kegiatan tersebut tidak tetapi tidak melawan diri sendiri dan tetap melakukannya dan menganggap bahwa ini penting, bahkan lebih penting daripada tidur. Padahal orang istirahat itu juga penting ya. Setelah seharian beraktivitas, ketika malam hari
tubuh juga perlu untuk istirahat. Nah, sekarang ada LKPD lagi, tapi ini berikan tugas homework, tugas di rumah. Dikerjakan di rumah, besok dikumpul. Individu. Besok dikumpul, besok kan tidak ke sini. Jam-jam 10 ibu datang ke sini mengambil dokumen ini ya. Silakan dibagi. Yang itu nggak usah. Kalau ada yang lebih, nanti yang ini tetap dikasih ya, nanti yang di luar. Lebih? Ada yang kurang? Berapa? Terus? Sudah cukup. Sisa 2, yang di luar berapa? 3 orang. Nanti kalau orang berarti ya, nanti ya. Jelaskan dulu. Jadi nanti LKPD ini itu nama kalian ditulis kelas kalian. Nah, setelah kegiatan layanan diintegrasikan, harapkan kalian dapat buat jadwal belajar. Buatlah satu jadwal kegiatan kalian yang akan kamu lakukan dalam 24 jam dan harus ada disisihkan waktu untuk belajar. Ya. Nah, setelah ini dikumpul, nanti ibu akan lanjutkan kepada kalian bahwa ini apa yang kamu tulis itu harus dilakukan. Ya. Tuh. Ada pertanyaan? Sekarang coba ibu minta satu orang menunjukkan kegiatan kita dari awal sampai akhir tadi. Mulai dari awal kita ngapain aja sampai bagian LKPD terakhir. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa? Ayo dong. Boleh. Iya, berdiri. Suaranya kenceng ya. Diceritakan dulu dari awal sampai akhir apa kegiatannya. Terus habis itu kesimpulan. Kan yang di awal diceritakan awal sampai akhir. Apa video terus apa. Bisa ya? Ya, silakan. Ya, betul. Sudah tayangkan. Nah, LKPD. Skala prioritas ya, ini not. Ya, itu maaf bukan sini terus. Tanya jawab. Nah, terus ada yang review. Ya, yang bisa mengambil itu bacakan. Mereview skala prioritas yang sudah digambarkan. Terus bagikan LKPD juga. Kesimpulannya silakan. Kita harus bisa membagi waktu untuk apa? Belajar, waktu bermain, waktu istirahat, berdasarkan
Ya, penting. Oke, tepuk tangan. Sampai ngos-ngosan loh dia. Oke, karena kegiatan kita sudah berakhir, ya. Terima kasih sudah berpartisipasi pada proses pembelajaran ini pada pagi sampai siang hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan bisa mengubah diri kalian, perilaku kalian menjadi lebih baik. Mampu membuat skala prioritas dalam hidup, dalam menjalani usaha sehari-hari, sehingga menjadi siswa yang produktif, berprestasi, kreatif, disiplin, dan bermanfaat. Boleh bertanggung jawab juga, bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan. Oke. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan doa. Silahkan dipimpin siapa? Ayo. Ya ketua. Ayo. Sebelum kita istirahat, marilah kita berdoa. Doa mulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.